Silakan. Ya, sakit apa Mas? Aduh, sakitnya apa ya Pak? Kemarin sih sampai sebulan makanya berdua lemah. Ya, Sama apa? Hati. ya. Jadi saya tuh Sudah minum obat sini toh? udah habis semuanya. Ya, sudah mulai ada perkembangan? Sudah enakan sih Pak. Ya, sudah enakan ya. 2 hari yang lalu sempat ngalamin itu lagi. Memang kayak gini tuh kalau sudah mendekati sembuh juga kadang tiba-tiba datang, kadang hilang agak lama. Tapi makin lama makin jauh dan betul hilang nantinya. Oh, pantes. Kemarin tuh saya panik kok. Udah seminggu ini nggak ngalamin kok tiba-tiba muncul lagi gitu. Ya. Kalau Masnya? Saya sudah habis yang ini Pak, yang kayak sama itu tadi. Yang kapsul? Iya. Ya, sudah mulai ada perkembangan juga. Ada udah yang tapi Ya. ya ini Pak Masih ada suka? nyeri di sini. Ya, terus nyeri di sini. belakang. Ya, ya nanti kalau itu dibantu terapi juga cepat sembuh. Terus nanti saya tambahin obat saraf dari sini supaya rasa sakit yang di sini cepat hilang. Ya, soalnya larinya ke sini juga Pak. Ya. Di sini terasa. Ya. Saya pegang di sini, larinya ke sini. Ya, cuman untuk obat sarafnya karena itu untuk membantu saja. Kalau minum langsung sembuh, besoknya sudah nggak terasa, ya nggak usah diminum. Tapi sewaktu-waktu kalau agak sakit lagi baru diminum. Itu Jadi jangan lari ke kepala gimana Pak? Dia lari ke kepala juga. di pegel sakit gitu sampai di belakang leher ya. Ya nanti itu sebenarnya udah saya ajarkan di YouTube saya yang di pertolongan pertama saat asam lambung naik. Nah itu di paling belakang itu ada caranya ditekan kiri pusar, sebelah kiri pusar. Nah itu ditekan-tekan yang ada rasa nyeri mepet dengan lubang pusar itu. Nah itu kalau ditekan-tekan sakit kepala itu nggak ada lagi. Kalau dipakai obat nggak mempan-mempan, nah di terapi itu insya Allah langsung sembuh. Kalau ibu sakit apa? Ini yang harus Oh yang saraf kejepit ya? Ya nanti ya. sakit tak? Ya masih sakit sekali. Hmm. Ya. Kalau buat jalan juga sakit sekali. Iya masih. Terus jalannya mulai miring belum? Kenapa? Jalannya juga mulai miring belum? Belum sih. Belum kan masih miring. normal ya, Masih cuma normal pincang aja ya. jalannya, Iya. Ya. Kalau ibu? Oh nganter, ya. Suami atau? Ya. Ya. Bapak itu yang nunjuk. Ya. Udah ditanyain Pak. Udah kamu terapi Berarti aja. kalau yang sama Ya. yang di sini kerongkongan sama aja. Ya, kalau di kerongkongan rasanya tercekik atau ganjel? Kayak kalau kemarin sih ganjel udah agak hilang, tapi kayak teknik sekarang sih. Di sini. Ya. Kalau tidur juga sering seperti kecekik, terus kalau pakai baju agak rapat begini juga rasa tercekik. Terus lalu gitu terasa. Ya, ini diurut-urut begini sebentar, terus didorong ini ditaruh atas tulang ini yang bulat-bulat ini, dorong aja sedikit dibatukkan. Biasanya itu ada apa? Lendir ya, ada lendir yang numpuk di kerongkongan ini. Ini ada lekukan yang tempatnya memang lendir sering numpuk di situ. Makanya kan suka orang gitu gak hilang-hilang. Nah itu kalau didorong sedikit batuk sekali langsung lepas. Nah itu biasanya langsung lega, rasa kecekiknya juga nggak ada. Kalau pakai permen kadang ada yang cocok, ada yang tidak. Saya juga Yang permen pedes udah- itu. udah konsumsi sih bahkan udah berapa habis 3. Ya. Terus Pak. Ya tapi kalau pas minum itu ya enak, tapi Ya, sementara iya, kan. iya, sementara. Tapi kalau diurut-urut gini malah lebih nyaman lagi, Oh, gitu. cepat iya. Itu juga nanti bisa hilang kalau sering diurut-urut, terus nanti kalau enggak pas kok seperti ada lendir yang berhenti di sini. Nah ini didorong sedikit, jadi lekuannya biar masuk ke dalam, dibatukkan lepas. Nah itu numpuk di sini saja itu. Tapi susah buat ngeluarin darah pasang gimana? Iya, kadang Ya, kalau nah itu batuknya- kalau pas susah dikeluarkan darahnya, ketelan nggak apa-apa kalau mama nggak bisa keluar, yang penting lepas dari ini. Nah ini di tulang ada 2 kan ini yang lekukan, terus sampingnya tulang bulat-bulat itu. Ini jarinya masukkan ke dalam sedikit, jangan terlalu kencang sakit. Dikit aja, langsung dibatukkan, pasti langsung lepas. Oh, gitu. Nah itu nanti lepas, lega langsung. Iya, iya. Ya. Sebentar ya, Bu ya. Iya, iya Pak. Nyiksa juga. Kenapa? Nyiksa kerongkongan juga. Ya. Memang kalau sakit gini kan sensasinya banyak Iya, kemana-mana, banyak banget. sampai ke hidung, ke mana-mana itu kan. Iya. Hidung kadang mampet. Hmm. Tapi kalau yang fisiknya kuat biasanya nggak mampet karena itu cuma pembuluh darah yang tertekan. Nah itu membuat hidung mampet. Seperti saat dipijat begini, kadang pas dipijat juga langsung mampet hidungnya itu karena pembuluh-pembuluh darah banyak yang tertekan.
jadi merasakan seperti menderita saja, tapi setelah terapi ya enggak Sama yang normal lari, lagi. lari ke tangan tuh gimana sih Pak? Di sini kayak Kesemutan. Disemutan, Iya. terus kayak apa namanya? Urat nadi itu kayak tambah Iya. besar di sini kelas. Nah, nanti kesemutannya itu ahlinya tuh nanti yang obati. Untuk kesemutan tangan ada ahlinya khusus nanti. Saya malah sampai kaku puasa waktu itu. Ya, Iya, sampai kaku. sekarang masih suka kaku enggak? Ya itu terakhir 2 hari yang lalu. Ya, Saya buat puasa masa Agustus. ya. Di terapi tangannya enggak? Di Iya, di terapi. ngilangin kesemutannya masih ada enggak? Udah enggak sih. Udah enggak ya? Cuma takut kram lagi aja. Ya, enggak apa-apa, enggak. Itu enggak bahaya kalau kayak kram-kram itu. Itu asal diurut di sela-sela jari ini sama di pas apa pergelangan ini diputer-puter kan sakit itu. Nah, itu nanti juga langsung sembuh. Tapi itu kayak reaksi dari perut gitu. Ya, memang kalau apa di organ hati terserang gas, itu semua akan mempengaruhi ke apa namanya masalah kelima panca indera, tangan, kaki, kesemutan. Makanya kadang pandangan juga langsung buram, Iya. terus sempoyongan. Iya. Ya, itu masalahnya cuma di situ saja. Ini penyakit juga ringan sebenarnya, cuma nyiksa saja sama Iya, ngabisin badan. Iya, Ya cepat ya Rasa- rasanya. Ya. Lemesnya Ini itu udah Pak. Iya. 3 bulan aja udah habis. Kalau lemes terus, itu jangan makan bubur. Oh gitu. Makanannya nasi saja. Kan selama ini kita cuma salah di ilmu pengetahuan. Iya, iya. Menganggapnya apa lambung ini yang mencerna, lambung itu tidak mencerna makanan. Nah, kalau semua makhluk hidup yang memiliki telinga, itu yang mencerna ya mulut itu. Lambung ini hanya tempat penampung sementara saja seperti tangki motor itu. Nanti masuk ke dalam usus baru diserap. Nah, kalau bubur kan nggak bisa diserap. Iya, air. Umpama ngambil aja bubur sedikit diperes gini, kira-kira kena nggak? Air. Pasti perasaan sini keluar semua, yang paling 2 biji atau 3 biji yang nempel. Nah, usus juga nyedotnya juga sulit kan. Pas mencet begini ususnya mengecil, ya naik lagi yang sebagian bablas. Nah terus kalau makanan, saya kan kerja disiapin makanan karyawan untuk catering gitu ya. Ya, Ini kita nggak bisa milih-milih ya. ya, Kadang ada pedas, ada apa segala macam, Ya. santan gitu, kadang ganti-ganti tiap hari. ya, Nah, takutnya pengaruh gitu, karena saya kan makan juga kan. ya. Santan itu nggak pengaruh. Gimana? Santan itu nggak pengaruh. Oh, Cuman nggak kalau pengaruh. karena kita sudah tersugesti, waktu kita ke dokter kan langsung dipantang banyak. Iya. Nah, setiap mau makan udah ketakutan duluan. Iya, benar, Akhirnya bener jadi. Pernah nggak Mas Iya. waktu dari kecil apa namanya mau makan terus sambelnya umpama terlalu pedas, dalam pikiran kita itu apa cuman berpikir ini kalau saya habiskan bisa mencret umpama. Iya. Makan pelum habis mencret. Benar. Pernah belum? Nah itu kan harusnya kan makanan diserap dulu baru kita mencret harusnya. Iya. Nah penyerapan kan nunggu 2 jam, sekitar 2 jam. Nah kenapa kita langsung mencret? Padahal makan belum habis dan belum diserap itu makanan-makanan itu kan. Sugesti. Karena itu sugesti. Nah sugesti itu mempengaruhi. Jadi kalau kita makan ini Pak Esi udah apa mengizinkan ya, insya Allah aman. Oh berarti nggak ada pantangan? Iya jangan mikir ntar kalau makan saya kambuh. Nah, udah kalau gitu udah nggak usah makan. Karena itu udah pasti kambuh beneran nanti. Iya kan kalau di dokter kan pasti dikasih tahu tuh, saya kemarin asam, pedas, ya kan, santan, Iya. terus yang berlemak itu nggak boleh kan? Nah kita nggak minta alasannya kalau asam kenapa. Ya kan nanti kalau mantang kan harus ada alasan. Iya kan kenapa dipantang kan gitu. Nah itu yang penting itu kan kita nanya pantangannya itu kalau dipantang kenapa kok dipantang kan gitu. Kalau bilang memicu umpama gas naik, nah kok bisa naik gasnya gara-gara makan itu kenapa kan gitu, harusnya kita juga tahu semua. Nah, kalau kita langsung nggak tahu ngikutin saja ya kita rugi, akhirnya kurus kan badan karena nggak ada nutrisi, nggak ada vitamin yang kita makan. Makanya sakit-sakit seperti ini cepat banget kurus. Sakit berapa lama? Udah mau 2 bulan. Oh 2 bulan, 2 bulan masih baru berarti. Kalau yang 2 tahun juga kalau Mas Habis sama 2 bulan setengah. 2 bulan setengah ya masih baru semua. Kalau sudah umpama 4 tahun, cuman saya kasih tahu kalau 4 tahun pantang makan nggak sembuh, nggak pantang ya sakitnya begini-begini saja kan. Mending makan kalau saya. Iya. Iya mau makan enak, yang lain makan enak kita nonton rugi. Iya. Iya benar.
Iya, habis itu benar pasan jadi kayak tersugesti gitu. Aduh, Ya. makanan pedas lagi enggak ada. Ini kalau saya disiapin pas telur ketemu rebus orang-orang tuh. yang kesini itu udah 2 orang yang agak aneh ya. Itu kesini bawa cabai banyak loh, itu ada seperempat mungkin. Kalau saya kalau kamu malah makan ini enakan Pak gitu, tapi ya nggak sembuh, cuma enakan saja. Berarti sama aja. Iya. Nah itu cabai 3 malah asal pokoknya asal kamu cabai rawit itu dikunyah katanya udah nggak ngerasain pedas lagi. Enak sekali. Karena saking tiap hari makan. Seperti kita nyirih kan kalau nggak pernah nyirih pahit. Biasa. Ya, tapi kalau udah biasa ya enak. Enak aja. Nah, terus Itu itu kalau nggak nyirih nggak enak. pantangannya kan kalau di sini ada 3 tuh. Ya, Paya ya kan pisang Ya. sama apa? Kacang tanah. Kacang tanah. Ya. Nah, itu kenapa sih Bapak? ya kalau pisang kaliumnya terlalu tinggi. Nah itu juga menyebabkan gas cepat. Kalau nggak percaya nanti Mas makan pisang, tunggu sejam atau 2 jam, pasti tambah punang-punang. Terus lemes badannya, perut panas melilit, itu udah pasti. Semua jenis pisang gitu. Ya, terus kalau kacang tanah nunggu 1 hari. Setelah makan kacang tanah atau sambal kacang atau sate yang pakai sambal kacang, biasanya mama sekarang makan, besok pagi pasti akan terasa karena itu mudah sekali nempel di dinding-dinding usus. Nah kalau kotoran itu, kalau nempel di dinding usus kan mengandung gas. Gasnya numbuh banyak, cepat, karena itu lemaknya paling tinggi. Nah terus kalau pepaya itu kan zaman sekarang kebanyakan bukan matang di pohon, rata-rata karbit. Nah getahnya banyak, kita makan, getah itu mengandung gasnya cepat sekali. Makanya ada yang ngajari pakai getah pepaya, itu kena kulit saja gatel itu. Iya. Nah apalagi suruh minum, kalau gatel di ini yang tanggung jawab siapa? Kemarin Ya. kayak bergerak itu jadi Ya kayak suhunya naik. ya kalau yang kayak bergerak-gerak terus melilit itu gelembung-gelembung udara yang agak besar, tapi di depan sama belakang itu biasanya entah ada makanan atau cairan. Nah itu kedorong akhirnya pas melembungnya besar itu kan yang dilewati agak kencang kulitnya. Nah itu sakit. Yang pas dilewati tapi sudah masuk usus besar ya enggak. Jadi kalau ntar ada lagi melilit-lilit yang paling sering terasa di sekitar pusat ke bawah. Nah itu karena menuju ke usus besarnya itu. Iya kemarin sampai taruh remus gitu. Ya, pokoknya kalau ini ya diremes-remes gini aja. Nanti kalau nggak kental sendawa ya hilang. Nanti datang lagi ya gitu-gitu aja ya. Oh, pokoknya diremes aja ya. Iya, diremes-remes gini aja nggak apa-apa, ini aman. Saya sampai keringet dingin pasang. Ya. Mau bius tanya nih istri, basah Iya. semua baju. Ada kali setengah jam setelah itu baru enakan tuh. Iya, iya. Buang urin terus kan, Iya, mesti iya, buang iya. gas gitu. Pokoknya kalau pas sampai keringat dingin, ini ditekan-tekan gini terus, asal sudah sendawa terus, biasanya keringat dingin juga berhenti. Itu karena gasnya banyak di dalam tubuh, jadi agak nyiksa juga kan, nyerangnya kemana-mana kan. Iya. Iya. Si Eri dari mana? Eri? Oh, buka lagi. Sebentar ya Bu ya. Iya, Pak. Kalau nggak sini biar saya pegang. Cuman kalau saya yang megang agak cepet. Tapi ya insya Allah ya hasilnya, yang penting hasilnya ya. Sini, yang sebelah sini kan? Iya. Ya tenggorok sini. Intinya makanan nggak masalah. Apa ini jangan konsumsi sambal hijau? Iya. Itu juga kalau sudah pernah kena seperti ini, nah makan sambal hijau itu hati-hati karena itu juga sensitif. Tapi kalau merah nggak apa-apa. Ya, Yang sambal merah nggak apa-apa. nggak apa-apa, aman. Kalau yang sambal hijau itu kalau yang sudah lewat 8 jam, kalau yang masih baru nggak apa-apa. Cuman kalau kita beli di entah bebek sambal hijau atau di warung Padang kan kita nggak tahu itu sudah diangkat atau belum kan. Kalau sudah diangkat sensitif itu bisa kambuh walaupun cuma 4 hari. Kalau rasanya gimana Bu? Udah mulai mendingan tapi ya? Iya, Agak ringanan kan? iya Pak, tapi sini masih sakit. Ya, tenang aja itu. Ini lagi saya benerin ini. Terus ini nanti kalau di pas pinggang ini ada bekas pijitannya atau agak tambah sakit jangan kaget ya. Oh, Paling juga 2 hari langsung ringan, lebih ringan dari yang sekarang. Gimana ini habis dipijat ini pasti agak tambah sakit.
Erik, mana Erik tadi? Sebentar Bu, belum. Erik tadi mana? Erik kopi dulu Erik. Oh, ngopi mulu dia. Kapur. Di itu suruh bawa alat bekamnya, suruh bawa ke sini. Oh, ini ada. Si Erik suruh sini aja. Apa? Oh, jadi gojeknya besok pagi. Ini di bekam Rik. Ganti dulu jarumnya itu. Cuman itu aja ya, jangan ditambahin lagi. 4 aja. Yang penting rasa cemasnya jangan terlalu diikutin. Terus jangan suka menghubung-hubungkan umpama kejadian apa-apa langsung dihubungkan jangan-jangan ini dengan lambung atau jangan-jangan saya sampai begini. Nah itu kalau yang begitu itu yang bikin lama nggak sembuh. Oh gitu. Iya. Sering tetap kita mati. Ya terus Cari kita apaan? kalau nyari di Google juga hati-hati. Di Google itu nggak semuanya benar, sama dengan di YouTube juga sama. Nah itu kan kebanyakan asal ada kabar begini, yang penting orang senang baca. Di Google juga kan kalau baca juga dapat bayaran, dapat fee. Kalau nggak ada fee, nggak ada yang mau bikin berita di Google itu, nggak ada yang mau. Nah itu dibikin yang menarik supaya orang membaca dan ngikuti. Nah itu otomatis dapat fee juga. Karena di jenis-jenis internet itu semua mengandung unsur uang semua. Ini nggak ketemu karena guru-guru kami dulu, yang sepuh-sepuh dulu, kan dulu nggak ada Google. Nah ilmu ini nggak ada yang masuk di Google sama sekali. Baru saya yang pertama masukkan itu. Nah itu karena tinggal saya yang pegang, makanya saya bongkar. Tadinya sih awalnya nggak boleh dibongkar sembarangan gitu, tapi karena guru saya udah nggak ada semua, ya udah saya bongkar, nggak ada yang marahin kan. Karena nanti kalau saya meninggal kan ada yang sudah pintar gitu kan. Jadi tetap jalan ilmu ini kan gitu. Makanya buku banyak yang saya bagi gratis itu. Nah kalau mau minta bukunya hari ini juga ada. Tadi juga ada yang sampai nyari yang bekas juga nggak apa-apa, tapi nggak ada juga yang bekas. Bukunya kayak gimana Mas? Ambilin buku 10. Nah itu kalau kerja settingan melulu, punya pacar baru jadi masih senang-senangnya ini jadi. Pokoknya nggak ingat semenit ya, ingat kamu. Ada pacarnya cowok juga. Iya. Kalau di sini mah banyak bercanda Bu. Enak begitu. Ya dibikin biar kekeluargaan nyaman. Betul. Yang berubah juga nggak tegang karena ngerasa keluarga kan enak. Iya. Nah, kalau ngerasa keluarga sendiri ya udah nanti ngepel-ngepel dulu kalau kesini ya Mas. Bersih-bersih dulu Pak. Iya, anggap aja rumah sendiri sambil ngepel-ngepel dulu. Saya tadi mau makan tuh Pak. Iya, tadi mau makan dulu. Ibu sakit katanya. Ya, itu juga kena itu jenis kalau mau ke dokter ya difonisnya asam lambung juga atau organ hatinya itu panas. Tapi udah agak mendingan itu kemarin saya asal panas minum ini aja yang cair. Jadi cepat sembuh ya. Iya, ya kakak bapak. Ya. Saya tuh banyak bisa ngobati sakit-sakit seperti ini. Itu setiap ada orang saya obati nggak sembuh-sembuh, itu selang berapa hari pasti saya sakit seperti hal yang sama. Nah, nanti saya sembuh, nah bisa ngobati seperti yang orang itu. Oh sembuhnya begini kan gitu. Jadi tahu rasanya gitu Ya, ya Pak. makanya sakit lutut juga saya tahu rasanya. Pengalaman. Sakitnya begini-begini. Kalau iya udah berarti sekali terapi selesai. Nah itu terus kesemutan tangan itu jarang juga yang bisa mengobati. Nah itu terapi di sini sekali selesai. Tungkai juga sama, tumit itu. Kalau bangun tidur sakit, nanti kalau udah digerak-gerakkan agak nyaman. Nah itu juga masalahnya jadi tahu itu penyebabnya cuma di sini. Nah itu karena dulu saya juga sama ngerasain semuanya. Nah yang asam lambung ini saya pikir karena lama. Biasanya kan saya seminggu paling lama atau 2 minggu itu udah paling lama. Itu sudah sembuh.
Nah asam lambung kok sampai bertahun-tahun, sampai 4 tahun setengah saya. Nah 4 tahun itu mulai saya udah yakin ini bukan ilmu, memang ini udah akhir saya seperti itu. Nah dari takut mati sampai minta mati itu, itu hilangnya takut mati itu saya malah minta mati. Tapi ya itu kalau masalah meninggal kan kita mau minta meninggal secepatnya, kalau belum saatnya ya belum. Tapi kalau sudah saatnya, walaupun kita takut meninggal ya meninggal, karena itu sudah nggak ada tawar menawar. Pokoknya malaikat sudah turun ya nggak bisa ini minta ditunda. Ini bukan utang masalahnya, ini nyawa kan gitu. Akhirnya udah inget di situ, terus saya nginget-inget ilmu waktu dulu, waktu belajar di agama kan. Iya, saya dikasih waktu itu kesempatan nyawa sampai ke kerongkongan kan. Kita kasih waktu tobat. Kenapa pas saya takut mati malah nggak tobat kan gitu? Pas mikir takut jangan-jangan hari ini meninggal, nah itu akhirnya saya tobat, ya Allah kalau memang angkat sekarang angkat ya Allah, dengan syarat jangan disiksa saya di akhirat karena saya sudah tersiksa di dunia kan gitu. Nah itu dari setiap saya gitu agak reda loh itu. Nah namanya doa saya paling gitu. Terus kedua kalau malam karena saya udah diusir istri kan cuman kos 1 ruangan. Nah itu mau nyari makanan itu udah kesulitan saya, karena kalau jalan 10 meter itu paling nggak setengah jam. 2 langkah saya harus berhenti, ngatur nafas dulu, betul-betul enak baru bisa melangkah 2 langkah lagi. Maka kalau nyebrang jalan nggak berani, karena kalau di tengah jalan pasti berhenti. Mau lanjutin udah nggak kuat. Pokoknya melangkah itu, nafas itu udah nggak kuat buat melangkah itu. Nah itu pasti tengok-tengok di jalan kan gitu. Makanya iya nyari makan itu terus yang Indomie dulu katanya nggak boleh aja, saya beli 1 dus, pokoknya makan mau mati ya Indomie saya. Tapi ya nggak apa-apa. Nah akhirnya terus ketemu guru saya, kebetulan guru saya juga pas mau ke luar negeri. Nah saya disuruh menggantiin posisi sebentar di sana, tapi kondisinya sakit. Nah karena mendesak, guru saya datang ke tempat saya, ngelihat saya katanya sakit sepele, dikasih obat, ya ini yang sekarang saya jual ini. Nah itu saya minum ikut aturan, itu 3 hari pertama saya bisa jalan, kalau cuma 10 sampai 15 meter normal jalan. Tapi yang belum kuat jauh lagi, kalau kok jauh lagi ya ngos-ngosan juga. Nah akhirnya dapat 10 hari saya bisa 1 kilometer, itu saya jalan terus itu sambil badan terus pokoknya kayak gimana, tenggorokan hidup kali dulu. Pokoknya saya udah, karena saya udah yakin mati itu. Hampir sama dengan yang di video itu kali ya, yang yang orang yang terus itu dibopong-bopong itu. Nah itu hampir sama kayak gitu, cuman saya masih kuat jalan. Terus berapa lama tuh puasa? 4,5 bulan saya baru sembuh total. Ya. Nah itu badan mulai gemuk terus. Karena guru saya juga sama sekarang yang saya sampaikan itu, sakit 4 tahun kamu makan dipantang semua, iya gitu. Sekarang kalau nggak dipantang sakit kamu juga begitu, iya. Ya udah makan aja nggak usah pantang. Makanya saya terus makan itu mulai boleh. Dapat 4 bulan itu pokoknya udah ngerasa nyaman. Paling tinggal sempoyongan dikit-dikit itu wajar ya, itu memang paling lama. Nah tapi kalau sholat kita sujudnya suruh lama supaya gasnya bisa naik. Karena posisi gas kan supaya cepat naik. Ini kan posisi gas kalau sudah di atas kepala, untuk turun kan sulit. Di pompa jantung kadang cuma begini-begini aja kan, nanti naik lagi, terus ini naik lagi. Tapi kalau sujud lama akan makin lama makin deketi ke lambung. Nah sudah masuk lambung, keluar lewat sendawa atau buang angin, ya udah nyaman. Nah itu akhirnya sembuh. Kalau sama keliangannya sembuh mungkin ada 7 bulanan kali. 7 bulanan. Keliangannya aja yang ngilangin keliangannya yang lama memang. Makanya sering saya pesen kalau di YouTube itu yang komentar, yang paling banyak kan keliangannya yang masih. Nah itu memang agak lama keliangannya, tapi kalau bantu terapi ya cepet juga. Nah itu pengalaman itu, makanya dulu pas sudah saya sembuh dikasih bukunya semua, ini kamu sakit kamu waktu itu kan gitu. Saya baca 1 persatu sampai saya hafalin itu 1 lembar sehari saya harus hafal. Bener pantesan saya minum obat nggak sembuh, masalahnya beda semua. Nggak tahunya lambungnya nggak masalah. Kalau jantung memang betul lemah saya. Ya di terapi kepalanya belum kan? Belum. Ya. Udah ya Pak? Sudah gantian ya? Dikasih obatnya 10 Saya harus minum obat yang kapsul aja Pak? Ya, yang kapsul saja. Tinggal lanjutkan itu saja. Nggak usah yang lain. Soalnya Ya. masih kerasa.
Ya, ya, tapi udah nggak panas kan? Udah kalau di sini udah nggak panas, paling nyeri di Iya. samping sini sama yang Iya. di tulang-tulang sini. Ya. Ini masnya sama kasih obat untuk sarafnya 10 juga. Ini Kalau obatnya ambil satu saja, biasanya kalau Iya. 2 bulan kan paling ya, sebotol atau 2 botol sudah sembuh. Hmm. Yang penting paniknya. Tadi saya cek di itu Pak, di YouTube kan, saya nanya kan Iya. katanya habis obatnya kan. Ya, kalau di sini memang masih saya sediakan, tapi Iya. ya paling mungkin 20-an berapa gitu. Iya tadi kan saya baca. Iya. Oh katanya kalau misalnya kedatang ke sini praktek masih ada. Oh. Ya, terus Bahkan di sini ini. malah tambah dikasih diskon. Iya katanya. Iya. Ya udah saya datang ke sini aja kan daripada nunggu nanti kan Iya. habis Idul Fitri masih lama kayak Iya. kan. Ya udahlah. Pokoknya selama puasa sampai 1 minggu itu mulai saya kasih diskon semua ya ke sini. Karena kalau biasanya kan saya ngasih diskon massal itu pas mau lebaran, tapi karena bahan nggak ada, akhirnya nggak ada obat ya kita nggak ngasih diskon. Makanya kalau di Facebook kan saya suruh ini aja, lomba foto Iya. selfie dengan SJ itu saja. Nah itu saya kasih hadiah 500 yang dapat. Jadi biar ada yang ini apa kebantu sedikit-sedikit buat lebaran kan. Kita kan Apalagi keadaan iya, kayak gitu, Pak, ya. iya. Nah, cuma Sama tadi obat saraf Pak ya? ya, Sama obat saraf ya? ya obat sarafnya 10. Nanti pas mau tidur minum 1 saja. Kalau umpama pagi sudah enak betul, ya nggak usah minum lagi. Sewaktu-waktu rasa sakit lagi minum lagi 1. Tapi kalau sudah sembuh, di gasnya semua juga ikut sembuh semua, total itu semuanya. Kita kan apalagi sekarang kayak gini Pak, maksudnya Ya, agak parduan sih jadinya. ya, Lebih Kayak- takutan. ya corona juga. Iya. Kita nggak usah takut gini. Kita kasih tahu ya, kita itu sebenarnya kan sejak kita dalam kandungan 4 bulan, setelah ditiupkan roh, itu kan udah ada perjanjian. Nanti kamu bakal meninggal tanggal sekian, jam sekian, terus bulan sekian, tahun sekian. Penyebabnya apa sudah ditulis semuanya. Nah kita kalau ditulis kena corona, ya mungkin kita pasti kena corona. Kalau kita tidak kena, mau kemanapun juga nggak akan kena. Seumpama kena pun sembuh lagi. Cuman untuk lewat contohnya seperti Menteri Perhubungan sama Wali Kota Jawa Oh Barat iya, kan. oh iya. Nah setelah dia sakit malah dokternya yang kena, ternyata cuma nganter ke dokternya itu aja. Nah itu, jadi kita cuma ditumpangin saja sebenarnya. Tapi kalau memang kita sudah tertulis harus meninggal dengan wabah ini, ya udah kita mau gimana pun bakal bisa ngelak, mau ngumpet di rumah. Nah, virus kan kecil. Iya. Nah Allah yang nyuruh kan, itu lewat lubang pintu ini kan banyak ini masuk. Nah, akhirnya nempel kena kan gitu. Tapi kalau yang nggak kena, mau satu keluarga yang kena cuma 1, nah ya nanti yang lain nggak kena. Tapi kalau memang sudah tertulis semuanya, dua-duanya, ya mungkin kena 2 atau 3. Ya, tapi banyak kan 1 rumah 1. Nah ini masalahnya, karena memang itu sudah ditentukan sama Allah tadi. Makanya yang penting kita jangan takut dengan virusnya, jangan takut dengan penyakit begini. Yang kita waspadai itu justru meninggal kita kapan, supaya kita selalu berbuat baik. Jadi kalau kita mau berbuat buruk kan, oh ya jangan-jangan sebentar lagi saya mau meninggal. Nah akhirnya kita nggak jadi berbuat buruk kan gitu. Nah karena kita makanya ada hadis juga, kalau barang siapa bisa mengingat mati minimal sehari 20 kali, itu masuk surga tanpa hisab. Karena kenapa? Setiap kita mau berbuat buruk, ingat mati ya. Kalau mau berbuat buruk, ingat mati. Akhirnya nggak pernah berbuat buruk.